warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Yang pertama, Nizar. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Roni. Hadir, Bu. Oke. Lutfi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, siswa mampu menyebutkan komponen biotik dan abiotik, siswa mampu membedakan macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat pencemarannya, kemudian siswa mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan air, udara, dan tanah, kemudian yang terakhir, siswa mampu menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak, siapa yang di sini rumahnya dekat pabrik atau sungai? Saya, Bu, yang rumahnya dekat sungai. Nah, Nizar, rumahnya dekat sungai. Bagaimana sungai tersebut? Apakah masih bersih atau sudah tercemar? Sungainya kotor, Bu. Banyak sampahnya. Nah, berarti sungai tersebut sudah tercemar. Nah, materi kali ini Ibu akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pencemaran lingkungan? Kenapa ya lingkungan bisa tercemar? Nah, lalu apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Kemudian, bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sedangkan, untuk pencemaran lingkungan sendiri, yaitu peristiwa masuknya zat-zat ataupun komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup dalam suatu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup atau survive. Nah, untuk selanjutnya ada dua komponen dari lingkungan yang dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik adalah komponen yang tidak bernyawa seperti tanah, kemudian udara, kemudian air, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Selanjutnya, ada suatu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran yang disebut polutan, atau kita bisa mengartikannya sebagai polutan atau bahan zat pencemaran. Oleh karena itu, berdasarkan sifat zat pencemarannya dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama ada pencemaran fisik, yang kedua ada pencemaran kimia atau kimiawi, yang ketiga ada pencemaran biologis. Yang pertama ada pencemaran fisik. Pencemaran fisik ini merupakan pencemaran yang berbentuk zat cair, padat, maupun zat gas. Contohnya seperti botol plastik, styrofoam, kemudian kaleng, kaca, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi ini berbentuk zat kimia, baik organik maupun anorganik. Contohnya seperti
Yang paling umum, limbah plastik, merkuri, dan zat radioaktif. Dan yang ketiga, ada pencemaran biologis. Pencemaran biologis ini merupakan pencemaran dari masuknya makhluk hidup yang dapat memicu berbagai wabah penyakit. Contohnya, bakteri E. coli. Nah, untuk selanjutnya, mari simak baik-baik ya dalam materi pencemaran lingkungan ini. Yang terpenting, ada macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran udara. Nah, untuk macam-macam pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Ada yang tahu pencemaran udara itu apa? Nah, untuk pencemaran udara, yaitu pencemaran udara disebabkan oleh gas atau asap yang dikeluarkan oleh industri, kendaraan bermotor, dan perumahan. Kemudian, semuanya berupa gas hasil pembakaran fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara, serta penggunaan gas berbahaya, misalnya gas CFC atau klorofluorokarbon. Nah, akibat dari pencemaran lingkungan dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, hujan asam akibat hasil buangan pembakaran fosil dalam bentuk gas belerang oksida atau CO2 dan CO. Yang kedua, efek rumah kaca akibat banyaknya gas CO2. Dan yang ketiga, kerusakan lapisan ozon karena CFC, klorofluorokarbon. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air disebabkan oleh limbah padat dan limbah cair yang berasal dari rumah tangga, industri, dan pertanian. Nah, apa sih dampaknya dari pencemaran air ini? Dampak dari pencemaran air adalah punahnya organisme di dalam ekosistem air, seperti bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air antara lain deterjen, minyak bumi, insektisida, dan pupuk organik. Kemudian yang kedua, sampah atau limbah. Dan yang ketiga, sisa-sisa bahan organik seperti nasi, minyak goreng, kotoran, dan urin. Nah, untuk upaya mengatasi dampak pencemaran air, yaitu tidak membuang sampah ke sungai dan selokan, dan tidak membuang limbah cair industri ke selokan dan sungai. Industri diharuskan membuat kolam pengelolaan limbah cair, dan yang terakhir mengurangi penggunaan pestisida seperti pupuk dan lainnya. Dan yang ketiga, ada pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar ke areal tanah yang menyebabkan tanah tidak subur. Nah, bagaimana sih dampaknya dari pencemaran tanah tersebut? Dampak dari pencemaran tanah seperti pertanian, meningkatan salinitas tanah, dan penurunan kesuburan tanah seperti bencana alam, seperti tanah longsor dan erosi, sehingga penyumbatan saluran air.
untuk kalian semua, anak-anak ibu. Apakah kalian pernah membuang sampah sembarangan di tanah, di air? Pernah tidak? Sampah apa saja yang kalian buang? Nah, apakah kalian sudah mengetahui tentang sampah organik dan sampah anorganik? Nah, mari simak baik-baik ya. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diuraikan oleh dekomposer menjadi mineral, gas, dan air, sehingga terbentuklah humus. Apa saja contohnya? Contohnya seperti dedaunan, jaringan hewan, kertas, dan kulit. Kemudian sampah anorganik yaitu sampah yang sulit diuraikan oleh dekomposer. Contohnya apa saja? Contohnya seperti besi, aluminium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik dan styrofoam. Nah, jangan lagi-lagi ya kalian membuang sampah sembarangan. Untuk upaya mengatasi pencemaran tanah dengan membuat orang sadar akan konsep reduce, reuse, dan recycle. Apa sih reduce itu? Reduce di mana mengurangi penggunaan bahan anorganik agar sampah tidak banyak. Nah, kemudian reuse ini menggunakan kembali barang yang telah terpakai, tentu akan mengurangi sampah. Nah, dan yang terakhir, recycle. Recycle ini mendaur ulang, membuat limbah menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat. Anak-anak ibu, sampai sini materinya kalian sudah paham belum? Untuk absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan absen 16 sampai 20 kelompok 4. Oke, untuk selanjutnya coba kalian buka LKS-nya halaman 1 sampai 2 tentang pengaruh bahan kimia rumah tangga terhadap lingkungan air. Kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Boleh kalian menyebar tempatnya. Ibu beri waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Waktu berdiskusi kalian hampir habis. Coba kalian balik lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Siapa dari perwakilan kelompok yang ingin mempresentasikan? Silahkan maju. Jika tidak ada, nanti ibu tunjuk. Oke, kelompok 3 silakan maju. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 5 silakan. Ya, terima kasih kelompok 5 sudah menampilkan presentasi dengan baik. Nah, untuk teman-temannya, coba kalian menanggapi dari presentasi kelompok dalam pencemaran lingkungan. Coba. Ya, terima kasih Roni. Untuk diskusi kali ini Ibu tutup ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Cuma satu pertanyaan ya. Nah, siapa yang menjawab dengan tepat dan benar, Ibu akan catat nilainya. Oke? Oke, perhatikan baik-baik ya. Coba kalian sebutkan dan jelaskan macam-macam pencemaran lingkungan beserta dampak dan cara mengatasinya. Siapa coba? Ya, Nizar. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepat ya. Oke, akan Ibu catat. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanya? Oke. Nah, untuk pekerjaan rumah, kalian bisa buka WA, WhatsApp group. Ibu sudah men-share bagaimana tugas kalian untuk minggu depan. Di situ ada tugas membuat poster tentang pencemaran lingkungan, beserta dampaknya dan cara mengatasinya. Untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan lewat WhatsApp dalam bentuk JPG
Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan langsung ke ibu atau tanyakan ke grup WhatsApp supaya teman-teman yang lain juga pada tahu. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan selalu dan pola aktivitasnya tetap dijaga, tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.